Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurmalisa dengan NIM F1D1222076. Sebelumnya, izin kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah RBGI, kepada Bapak Jarod Wiratama STMT. Sebelumnya, di sini saya akan mempresentasikan tugas tentang pengolahan, pemanfaatan, dan tahapan penambangan pada pasir kuarsa. Baiklah, di sini langsung saja ke materinya. Pendahuluan, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi besar dalam hal cadangan pasir kuarsa, terutama di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Bangka Belitung. Sumber daya ini menjadi salah satu komoditas tambang yang strategis karena permintaan global terhadap pasir kuarsa terus meningkat seiring berkembangnya teknologi dan kebutuhan industri. Dalam beberapa tahun terakhir, eksplorasi dan eksploitasi pasir kuarsa di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, baik untuk konsumsi domestik maupun ekspor ke negara-negara industri seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa pasir kuarsa memiliki nilai ekonomis yang tinggi serta potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat nasional. Baiklah, masuk ke rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana karakteristik fisik, ukuran butir, bentuk butir, distribusi ukuran dari pasir kuarsa. Yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan pasir kuarsa sebagai bahan baku industri konstruksi. Yang ketiga, apa pengaruh kondisi lingkungan pengendapan terhadap kemurnian pasir kuarsa. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik fisik dan kimia pasir kuarsa yang tersedia di wilayah Indonesia dan bagaimana pengaruhnya terhadap potensi pemanfaatannya di bidang industri. Yang kedua, sejauh mana pemanfaatan pasir kuarsa di Indonesia telah memberikan nilai tambah ekonomi baik dalam bentuk industri hulu maupun hilir. Yang ketiga, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam proses hilirisasi pasir kuarsa di Indonesia, baik dari segi teknologi, regulasi, maupun sumber daya manusia. Masuk ke karakteristik pasir kuarsa. Secara kimia, pasir kuarsa didominasi oleh kandungan silika atau SiO2 dengan kadar yang tinggi yang menjadi faktor utama penentu kualitasnya. Pasir ini umumnya berwarna putih, bening, atau kekuningan, tergantung pada kandungan mineral pengotornya, seperti besi oksida. Dari segi fisik, pasir kuarsa memiliki tingkat kekerasan sekitar 7 skala Mohs dan berat jenis sekitar 2,65 gram per cm kubik yang membuatnya tahan terhadap abrasi serta cocok digunakan dalam proses industri berat. Selain itu, pasir kuarsa memiliki titik leleh tinggi, yaitu sekitar 1710 derajat Celcius. Baiklah, masuk ke tahapan pengolahan. Pada tahapan pengolahan pasir kuarsa ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama ada survei dan eksploitasi. Sebelum menambang, dilakukan survei geologi untuk mengidentifikasi cadangan pasir kuarsa. Tim geologi melakukan pemetaan penginderaan jauh seperti citra satelit dan sampling awal untuk memeriksa kualitas dan kuantitas pasir di lokasi. Yang kedua ada pemboran dan pengambilan sampel. Digunakan bor untuk mengambil inti tanah dan pasir dari berbagai kedalaman. Sampel ini digunakan di laboratorium untuk menentukan kandungan SiO2 serta distribusi ukuran butir. Yang ketiga ada perizinan dan persiapan lapangan. Setelah memastikan cadangan itu layak untuk ditambang atau ekonomis, perusahaan menyiapkan dokumen AMDAL, izin tambang dan izin lingkungan. Di lapangan, area penambangan dipasang patok batas dan dibangun jalan akses serta fasilitas penunjang seperti kantor, bengkel, mes, dan lain-lain. Yang keempat ada penyingkiran overburden atau lapisan tanah penutup. Lapisan tanah penutup atau overburden yang menutupi endapan pasir kuarsa ini digali dan dipindahkan ke lokasi penampungan khusus, tujuannya agar endapan pasir dapat diakses tanpa tercampur material lain. Yang kelima ada ekspansi dan penggalian. Dengan menggunakan ekskavator, backhoe atau well loader, pasir kuarsa digali dan lapisan tambang dan dipindahkan ke truk atau conveyor untuk diangkut ke tempat pengolahan.
Yang keenam ada pengangkutan atau hauling. Pasir yang baru ditambang diangkut ke tempat pengolahan untuk bisa menggunakan dump truck, konveyor, tergantung jarak dan kondisi. Yang ketujuh ada beneficiasi atau pengolahan awal. Di pabrik pengolahan, pasir dicuci untuk menghilangkan lempung, kemudian melalui proses klasifikasi berdasarkan ukuran butir. Selanjutnya bisa melalui flotasi, magnetic separation atau basing dengan asam ringan untuk menurunkan kadar impuritas dan meningkatkan kemurnian SiO2. Yang kedelapan ada pengeringan dan penyeringan akhir. Pasir yang sudah dibersihkan dikeringkan untuk mengurangi kadar air, lalu disaring terakhir kali untuk memastikan ukuran butir sesuai spesifikasi pelanggan. Yang kesembilan ada penjualan. Pasir kuarsa murni dikemas atau disimpan dalam bulk storage sebelum dikirim ke industri konstruksi atau penggunaan lainnya. Yang terakhir ke-10 ada reklamasi dan pasca tambang. Setelah penambangan selesai, area tambang reklamasi dengan mengembalikan lapisan tanah penutup, menanam vegetasi penutup, dan memastikan aliran air tidak terkontaminasi. Ini penting untuk memulihkan fungsi lingkungan setempat. Yang selanjutnya ada manfaat produk. Terdapat 3 manfaat produk, salah satunya yang pertama adalah peningkatan kekuatan dan daya tahan struktur produk beton dan mortar yang menggunakan agregat halus atau filler dari pasir kuarsa menunjukkan peningkatan kekuatan tekan hingga 15-20% dibandingkan dengan campuran tanpa kuarsa. Yang kedua, ada isolasi termal dan akustik produk bata ringan atau AAC dan panel pencetak yang memanfaatkan pasir kuarsa dalam proses autoklav memiliki struktur berpori halus sehingga menawarkan isolasi panas dan suara yang baik. Bangunan menjadi lebih nyaman, suhu dalamnya mengurangi beban pendinginan serta meredam kebisingan dari luar. Yang ketiga, ada keberlanjutan dan ekonomi. Karena pasir kuarsa mudah diperoleh dan dapat diolah kembali, penggunaan produknya membantu mengurangi ketergantungan pada bahan alami lain dan menekan biaya impor. Selain itu, produk pencetak ringan berbasis kuarsa mengurangi penggunaan semen hingga 10%, berdampak positif pada emisi CO2 industri konstruksi. Yang terakhir masuk ke kesimpulan. Yang pertama ada pasir kuarsa umumnya memiliki ukuran butir antara 0,1 sampai 2 mm. Yang kedua, kelebihan dari pasir kuarsa adalah memiliki kemurnian yang tinggi, dan kekurangan pasir kuarsa yaitu biaya yang relatif tinggi jika kemurnian ekstra diperlukan. Pasir kuarsa terbentuk lewat pelapukan batuan granit dan metamorfik, kemudian tertransportasi oleh aliran air di lingkungan sungai atau pantai. Gesekan dan pengayaan alamiah memecah butir impuritas, misalnya feldspar dan mika, sehingga kandungan silika semakin tinggi. Yang terakhir ada morfologi permukaan butir pasir kuarsa, apakah halus atau besar atau kasar, mengalami kekuatan ikatan antar agregat dan semen. Butir dengan permukaan kasar meningkatkan area kontak dan mekanisme kunci sehingga meningkatkan kekuatan tekan beton hingga 10-20%. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.